Selanjutnya yaitu penjelasan pada buku paket matematika halaman 142 hubungan antar sudut. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini ada sudut berpelurus, ada sudut berpenyiku, dan ada sudut bertolak belakang. Ini gambar 7.28 hubungan antar dua sudut. Nah, nanti kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah sudut berpenyiku. Contoh 7.10. Perhatikan gambar di samping. Nah, menunjukkan bahwa besar sudut AOB sama dengan R derajat, besar sudut BOC sama dengan S derajat. Jadi, besar sudut AOB ditambah besar sudut BOC atau R derajat ditambah S derajat, hasilnya sama dengan 90 derajat. Nah, ini hubungan sudut saling berpenyiku. Jadi, untuk mencari sudut AOB atau R derajat bisa menggunakan 90 derajat dikurangi besar sudut BOC atau 90 derajat dikurangi S derajat. Nah, begitu juga dengan mencari besar sudut BOC sama dengan 90 derajat dikurangi besar sudut AOB. Jadi S derajat sama dengan 90 derajat dikurangi R derajat. Jadi hubungan antara besar sudut BOC dan besar sudut AOB adalah sudut berpenyiku. Contoh soal sudut berpenyiku. Perhatikan sudut di samping, sudut AOC dan sudut BOC. Jika besar sudut BOC adalah 25 derajat, tentukanlah besar sudut AOC. Kita perhatikan sudut AOC dan BOC adalah sudut yang berpenyiku. Maka besar sudut BOC ditambah besar sudut AOC sama dengan 90 derajat. Kita masukkan 25 derajat ditambah besar sudut AOC, hasilnya sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut AOC ini sama dengan 90 derajat dikurangi 25 derajat sama dengan 65 derajat. Jadi, besar sudut AOC adalah 65 derajat. Itulah contoh soal sudut berpenyiku. Selanjutnya, sudut berpelurus. Ini ada pada buku paket halaman 144. Contoh 7.11. Ini gambar 7.32 sudut berpelurus. Ada sudut AOB disebut dengan sudut T dan BOC atau sudut U derajat atau besarnya U derajat. Karena sudut berpelurus menunjukkan bahwa T ditambah U hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, T ditambah U sama dengan 180 derajat. Jika mencari T sama dengan 180 derajat dikurangi U derajat, begitu juga dengan menentukan sudut U sama dengan 180 derajat dikurangi T derajat. Hubungan sudut AOB dengan BOC disebut sudut berpelurus. Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan sudut pada gambar 7.32. Jika besar sudut AOB adalah 80 derajat, berarti T ini 80 derajat. Tentukan besar sudut BOC. Nah, tentukan U derajatnya ini. Baik, karena saling berpelurus, maka sudut BOC atau T ditambah besar sudut AOB atau besar sudut BOC U atau besar sudut AOB T U ditambah T hasilnya sama dengan 180 derajat. AOB atau T sudah diketahui yaitu 80 derajat. Nah, ini berarti besar sudut BOC ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti untuk besar sudut BOC atau U
sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat. Nah ini BOC sama dengan 100 derajat. Jadi U ini jika T-nya 80 maka U-nya adalah 100 derajat. 80 ditambah 100 sama dengan 180. Itulah konsep sudut berpelurus. Selanjutnya, pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Di sini ada garis RS dan garis PI saling berpotongan di tengah membentuk 4 sudut, yaitu sudut T1, T2, T3, dan T4. Dikatakan bertolak belakang, mana saja yang bertolak belakang, yaitu sudut T1 dengan sudut T3 dan sudut T2 dengan sudut T4. Sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Jadi, besar sudut T1 sama dengan besar sudut T3 dan besar sudut T2 sama dengan besar sudut T4. Nah, terus T1 dan T2 ini sudut apa? Ya, ini tadi ya, T1 dan T2 ini sudut berpelurus. Begitu juga dengan 2 dan 3, 3 dan 4 ini adalah berpelurus. Dengan T1 dan T3 bertolak belakang. Ya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ini ada gambar seperti ini. Ini ada 4 sudut, yaitu A derajat, B derajat, C derajat, D derajat. Perhatikan gambar sudut di samping. Jika A derajat besarnya adalah 120 derajat, A ini 120 derajat, tentukan C derajat dan B derajat. Penyelesaiannya kita tentukan dulu yang C derajat. C derajat bertolak belakangan dengan A derajat. Karena bertolak belakang, maka besar sudut C derajat sama dengan besar sudut A derajat. C derajat sama dengan A derajat. Jadi sudah diketahui A-nya 120, maka C sama dengan 120 derajat. Ini hasilnya. Karena bertolak belakang dengan A. Selanjutnya kita cari B derajat. Nah, ini B derajat ya. Kita lihat hubungannya. A dan B ini adalah sudut berpelurus. Maka A ditambah B sama dengan 180 derajat. A tadi sudah diketahui 120 ditambah B sama dengan 180 derajat. Maka B sama dengan 180 dikurangi 120. Hasilnya sama dengan 60 derajat. Ini 120 ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Itulah cara menyelesaikan contoh soal ya di bawah ini ya, soal seperti ini. Nah, bagaimana jika untuk mencari D? Nah, kalau dia ditanyakan D, berarti B tadi sudah ketemu 60, D itu bertolak belakang dengan B. Maka besarnya D sama dengan besarnya B, yaitu 60 derajat. Itu caranya. Selanjutnya anak-anak, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Ini pada buku paket halaman 151. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada garis K dan garis L. Ini saling sejajar. Dan ini ada garis M memotong garis K dan L. Ini membentuk 8 sudut. Sudut 1, 2, 3, 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Bagaimana hubungannya? Ya, kita perhatikan nomor 1 dulu. Kita mengenal yang namanya sudut luar. Manakah yang termasuk sudut luar? Yaitu 1, 2, 7, dan 8. Ini adalah sudut luar. Nomor 2 ada sudut dalam. Antara lain sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Ini disebut sudut dalam. Nomor 3, sudut luar berseberangan. Nah, mana saja? Berarti sudut luar yang berseberangan 2 berseberangan dengan 8 dan 1 berseberangan dengan 7. Dan
sudut luar berseberangan besarnya sama. Jadi besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 7, besar sudut 2 sama dengan besar sudut 8. Yang keempat, sudut dalam berseberangan, yaitu sudut yang ada di dalam dan berseberangan, yaitu sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dengan sudut 6. Ini dinamakan sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan besarnya sama. Jadi besar sudut 3 dan besar sudut 5 itu besarnya sama. Besar sudut 4 dan besar sudut 6 besarnya sama. Sudut 3 dan 6 besarnya tidak sama. 4 dan 5 besarnya tidak sama. Yang sama itu yang saling berseberangan. 5. Sudut sehadap. Mana saja yang termasuk sudut sehadap? Jadi 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, dan 4 dengan 8. Ini adalah sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama. Jadi sudut 1 sama dengan sudut 5, sudut 2 sama dengan sudut 6, besar sudut 4 sama dengan sudut 8, dan besar sudut 3 sama dengan besar sudut 7. Ini adalah konsep sudut sehadap. Nomor 6, sudut sepihak, antara lain sudut 3 dengan sudut 6, sudut 4 dengan sudut 5. Ini adalah sudut sepihak dan besarnya tidak sama, tetapi berlaku jika ditambahkan hasilnya sama dengan 180 derajat. Sudut 3 ditambah sudut 6 hasilnya adalah 180 derajat. Sudut 4 ditambah sudut 5 hasilnya juga 180 derajat. Itu ya, hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Berikutnya contoh soal, ya, ini contoh soal mengenai sudut-sudut yang berada pada dua garis yang sejajar. Ini ada sudut A, B, C dan D, sudut E, F, G dan H. Perhatikan gambar sudut samping. Jika A sama dengan 70 derajat dan D sama dengan 110 derajat, tentukanlah A B derajat, B F derajat, C G derajat, dan D H derajat. Baik, kita selesaikan satu-satu. Yang pertama, E derajat. E derajat dan A derajat ini hubungannya adalah sudut yang sehadap. Ingat, sudut sehadap itu besarnya sama, maka E derajat sama dengan A derajat. Jadi E derajat sama dengan 70 derajat, karena A tadi sudah diketahui 70 derajat. Sementara yang B yaitu menentukan F derajat. Kita perhatikan F derajat dan D derajat ini adalah sudut dalam berseberangan, ya. Ingat, sudut dalam berseberangan besarnya sama. Jadi besar F derajat sama dengan besar D derajat. F derajat sama dengan 110 derajat. Ini ya, 110 derajat. Sekarang yang C yaitu menentukan G derajat. Kita perhatikan G derajat. Nah, G derajat dengan A derajat ini adalah sudut luar berseberangan. Ya, perlu diingat, sudut luar berseberangan besarnya sama, maka G derajat sama dengan A derajat. Ya, G derajat sama dengan 70 derajat. Ini A derajat sudah diketahui 70 derajat. Sekarang terakhir D yaitu H derajat. H derajat dengan D derajat adalah sudut yang sehadap. Ingat, sudut sehadap besarnya juga sama, maka H derajat sama dengan D derajat. H derajat sama dengan 110 derajat. Nah, demikian anak-anak, yaitu mengenai hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar. Ya, apabila kalian belum mengerti atau belum jelas pada penjelasan video ini, kalian bisa bertanya lewat chat pribadi atau komunikasi yang lainnya. Terima kasih anak-anak. Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.